Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 hal yang bisa menguras habis pahala ibadah kita. Hal ini sangat penting kita perhatikan agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia dan agar dunia serta akhirat kita tidak hancur. Yang pertama, riya. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Riya membuat seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku khawatirkan adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Ibadah yang dilakukan dengan niat riya akan menghapuskan pahala dan menjadikan ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hasad atau dengki. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang diterima orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang darinya. Hasad adalah salah satu dosa besar yang bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang hasad akan sulit merasakan ketenangan dan kebahagiaan, serta akan kehilangan pahala dari amal-amalnya. Yang ketiga, menggunjing dan mengadu domba. Menggunjing atau ghibah dan mengadu domba adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat merusak hubungan sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Perbuatan ini tidak hanya menghilangkan pahala ibadah, tetapi juga menyebabkan seseorang mendapatkan dosa yang besar. Yang keempat, menyia-nyiakan waktu dalam kesia-siaan. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Namun, banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Waktu yang dihabiskan dalam kesia-siaan akan mengurangi kesempatan kita untuk memperbanyak amal baik dan akan menghilangkan pahala yang seharusnya bisa kita raih. Yang kelima, tidak ikhlas dalam beramal. Ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan bisa menjadi sebab datangnya murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak hanya menghilangkan pahala, tetapi juga bisa menjadi dosa jika dilakukan dengan niat yang salah. Yang keenam, tidak menjaga lisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berpotensi mendatangkan dosa jika tidak dijaga dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan yang menyakitkan, dusta, atau fitnah bisa menghapus pahala ibadah kita dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah 6 hal yang dapat menguras habis pahala ibadah kita serta dapat menghancurkan dunia dan akhirat kita. Marilah kita berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut agar amal ibadah kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kita menuju kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita agar senantiasa dalam ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.